Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Bersama saya, Ibu Afifah Yulisa Liliana. Hari ini kita akan belajar bab 3, yaitu mengenai menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Kedua orang tua telah berjasa besar dalam kehidupan kita. Keduanya memberikan kasih sayang yang tulus tanpa pamrih. Sebelum lahir ke dunia, kita berada di perut ibu kurang lebih 9 bulan lamanya, dan seorang ayah yang bekerja keras demi menghidupi keluarganya dan demi pendidikan anaknya. Samping kedua orang tua, orang yang sangat berjasa dalam hidup kita adalah guru. Seorang guru mendidik dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketekunan. Kita dapat membaca, menulis, dan berhitung berkat jasa para guru. Guru telah memberikan ilmu pengetahuan dan menanamkan akhlak mulia sehingga kita menjadi insan cerdas dan budi pekerti luhur. Langsung saja yang pertama mengenai hormat dan sayang kepada kedua orang tua dan guru. Keharmonisan dan kebahagiaan hidup sebuah keluarga akan terwujud jika semua anggota keluarga saling menghormati dan menyayangi. Anak menghormati orang tua dan orang tua menyayangi anaknya. Seorang adik menghormati kakaknya dan seorang kakak menyayangi adik-adiknya. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Sikap menghormati dan menyayangi kedua orang tua dapat dimaksud sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka. Kewajiban menghormati kedua orang tua banyak tertuang dalam Al-Quran, di antaranya Quran Surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna innaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ayat di atas menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Tutur kata kita kepada keduanya haruslah lemah lembut. Mengucapkan kata "ah" kepada orang tua saja tidak dibolehkan oleh agama, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Menghormati kedua orang tua akan mendatangkan keberkahan hidup bagi seorang anak. Anak soleh dan solehah tidak menganggap orang tua bodoh dan ketinggalan zaman, dan merasa malu dengan keadaan orang tua. Anak yang menghormati kedua orang tuanya akan selalu meminta nasihat, petunjuk, dan doa. Inilah yang dimaksud anak soleh dan solehah.
Anak yang solih dan solihah juga akan menghormati gurunya sebagaimana menghormati kedua orang tuanya. Guru telah berjasa besar mendidik kita menjadi seorang yang pintar dan berakhlak mulia. Pantang bagi anak soleh untuk menyakiti hati gurunya. Contoh akhlak anak soleh saat berjalan dan berpapasan dengan bapak atau ibu guru, mereka akan menyapa sambil tersenyum dan mencium tangan ibu guru atau bapak guru. Sikap mulia ini adalah salah satu bentuk sikap menghormati bapak dan ibu guru, baik ketika di sekolah maupun di sekolah. Nah, dari materi pertama kita, yaitu mengenai hormat dan sayang kepada kedua orang tua dan guru, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan mengapa kita harus menghormati dan sayang kepada orang tua. Dan yang kedua, sebutkan 3 contoh sikap hormat pada guru. Nah, materi yang kedua pada pertemuan kita kali ini adalah taat kepada orang tua dan seorang anak wajib menaati kedua orang tua. Ketaatan seorang anak kepada kedua orang tua merupakan bentuk birrul walidain. Birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua termasuk salah satu amalan paling mulia dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Rasul, bertanya, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling mulia?" Beliau menjawab, "Sholat tepat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apakah lagi wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kemudian berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya lagi, "Apakah lagi wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kemudian berjuang di jalan Allah." Hadis riwayat At-Tirmizi. Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan banyak keberkahan dan keutamaan bagi seorang anak. Keberkahan dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu surga bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, bahkan dia akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi di surga. Yang kedua, berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah memiliki nilai pahala sangat besar di sisi Allah. Seorang anak yang ikhlas berbakti kepada kedua orang tuanya akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berbakti dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang pernah dilakukan seorang anak akan mendapatkan ampunan dari Allah disebabkan ia berbakti kepada kedua orang tuanya, yang merupakan karunia sangat berharga bagi seorang manusia, sebab ampunan Allah akan menjadikan hidup kita tenang dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Samping berbakti kepada orang tua, harus taat kepada guru sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua. Wajib pula mematuhi perintah para guru selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Guru adalah orang tua kedua setelah orang tua kandung ataupun orang tua asuh kita. Menghormati, menyayangi, serta memuliakan guru merupakan perilaku terpuji yang harus kita lakukan. Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk menghormati dan menaati guru. Orang murid dilarang meremehkan dan merendahkan gurunya. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita semua agar tidak merendahkan seorang guru. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang merendahkan gurunya akan ditimpakan oleh Allah kepadanya 3 azab atau penderitaan.
Yang pertama, sempit rezekinya. Yang kedua, hilang manfaat ilmunya. Dan yang ketiga, keluar dari dunia ini wafat tanpa iman. Na'udzubillah min. Hadis tersebut menegaskan bahwa sebagai seorang murid dilarang merendahkan, apalagi menghina atau mencela guru, baik secara langsung maupun tidak langsung. Merendahkan guru merupakan sikap tercela dan menjadi jaminan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki rasa terima kasih. Nah, pertanyaan kedua dari pertemuan kita kali ini. Yang pertama, berikan 3 contoh bentuk taat kalian kepada orang tua di rumah. Yang kedua, tuliskan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Luqman ayat 14 beserta artinya. Jawablah 2 pertanyaan ini beserta dengan pertanyaan pertama tadi. Jangan lupa difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Baik, sekian sekiranya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak salah kata dari Ibu. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan melalui WhatsApp pribadi Ibu. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa sholat 5 waktu, dan jangan lupa bahagia. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.